Ketahuan menguntit. Bab 122. Setelah Darlene menemani Hendrik makan, lalu menolak niat baik Hendrik untuk mengantarnya pulang. Karena dia memiliki satu hal penting yang ingin dia lakukan. Masalah Nyonya Belinda. Dia tidak bisa membiarkannya begitu saja, karena dia juga adalah seorang ibu. Dalam hati berpikir seperti itu, tapi sebenarnya dia sangat tegang. Memegang ponsel begitu lama dan tidak berani menghubungi nomor yang tidak asing itu. Darlene berjalan ke sana kemari sendiri. Saat ragu, dia juga mengetuk ponselnya ke kepalanya. Telepon atau tidak ya? Itu adalah sebuah masalah. Akhirnya dia pun menjerit. Pantas mati. Kenapa aku harus datang ke tempat tinggal Yos? Benar, dia tidak bisa menahan diri. Tubuhnya tidak bisa dikendalikan oleh otaknya. Dia pergi sendiri ke tempat Yos, ingin menunggunya pulang. Dia seharusnya pulang ke rumah. Bagaimana kalau dia bertemu dengan Yos yang membawa Jen kembali? Bukankah dia menyakiti dirinya sendiri? Darlene tidak berhenti menasihati dirinya sendiri. Setelah pulang, baru telepon dia saja. Lagian juga tidak perlu buru-buru mengatakannya sekarang. Setelah ragu sejenak, setengah jam pun berlalu lagi. Setelah itu memutuskan, Darlene malah melihat sebuah bayangan yang berjalan masuk. Hatinya berdetak kencang. Buru-buru bersembunyi di belakang pohon besar. Tatapan yang tegang pun melihat setiap gerakan Yos. Untung saja Yos terus berjalan ke dalam. Darlene lalu menutup mata. Tidak tahu kenapa dia merasa dirinya seperti penguntit. Hush, bagaimana bisa dia mengatakan dirinya seperti ini? Darlene dengan berhati-hati menyodorkan kepalanya, ingin memastikan Yos benar-benar sudah pergi atau belum. Untuk apa mengikutiku? Dari balik punggungnya terdengar suara yang dingin dan mengejutkan Darlene. Dia dengan terkejut melihat pria yang ada di hadapannya. Dengan tersendak balik bertanya. Yos, bukannya kamu sudah kembali? Tapi kenapa dia keluar lagi? Yos menatapnya dengan merendahkan. Dia mengira dirinya bersembunyi dengan baik. Setengah bahu bahkan terlihat. Yos hanya berpura-pura tidak melihatnya saja dan berputar keluar lagi. Suara yang rendah berkata, "Kamu masih belum menjawabku." Darlene merasa dirinya dipermalukan. "Kenapa aku harus memberitahumu? Ini bukanlah rumahmu. Aku ingin berada di mana ya di mana saja. Itu terserah aku." Yos menatap ke arah apartemennya. Tatapannya terlihat serius. Lanjutkan. Setelah selesai berkata, dia pun tidak memperdulikan Darlene. Membalikkan badan berjalan ke gedung apartemennya. Darlene melihat Yos yang sudah akan pergi langsung gegabah. Dia pun membuka mulut dan tidak tahu harus mengatakan apa. Ingin menarik Yos juga tidak ada alasan. Hanya bisa melihat bayangan Yos yang hampir menghilang. Darlene seperti melewati batas dan berkata ke bayangannya, "Yos, aku ingin pergi duduk di rumahmu." Darlene mendengar ucapannya sendiri pun ingin menggigit lidahnya sendiri. Apa maksud dari pergi duduk di rumahnya? Duduk apanya? Dia hanya ingin membicarakan sesuatu padanya. Di waktu yang begitu penting, dia malah salah berkata dan menjadi seperti ini. Dia tidak mau duduk, menangis. Tapi Yos sudah membalikkan badan, tidak membiarkannya menarik ucapannya kembali. Hanya berpura-pura bodoh dan tersenyum. "Itu, Yos, hari ini bulan sangat indah kan?" Yos dengan dingin mendengus. "Bodoh." "Yos, bagaimana bisa kamu memarahi orang? Kenapa aku bodoh? Katakan dengan jelas."
Darlin mengangkat kaki dan berjalan 2 langkah. Ingin tahu apa maksud Yos. Mengangkat kepala melihat langit yang begitu gelap. Wajahnya pun terlihat buruk. Hari ini ternyata tidak ada bulan. Bahkan tidak ada bintang. Pantas saja Yos mentertawainya. Demi tujuannya hari ini, Darlin tetap mengikuti Yos. Akhirnya dia pun masuk ke kamar Yos dan duduk. Duduk sendiri di sofa Yos dan sangat tidak tenang. Seperti asalkan bergerak, dia akan melompat dari sofa dan berlari keluar. Yos membawa secangkir kopi, seperti tidak ada orang dan duduk di hadapan Darlin. Sepasang mata yang gelap menatapnya dan tidak berkata. Darlin yang ditatapi seperti itu oleh Yos pun merasa tidak nyaman. Dia diam-diam menyemangati dirinya, lalu berkata, Yos, ada suatu hal yang ingin aku tanyakan padamu. Berhenti sejenak, dia menegaskan lagi. Itu adalah masalah pekerjaan. Bibir tipis Yos dengan elegan menyedup kopi. Sepasang mata menatapnya dengan heran. Kalau ingin minum, ambil sendiri. Aku rasa kamu seharusnya masih ingat di mana letak barang. Darlin menelan ludah, berpura-pura tenang berkata, Aku tidak mau minum. Yos pun bersandar di sofa, satu tangan diletakkan di pegangan sofa. Dia terlihat sedang bersandar dengan malas dan mengerikan. Memang mengerikan. Darlin selalu merasa malam ini Yos sedikit berbeda. Untuk lebih tepatnya, apa yang berbeda, dia tidak bisa mengungkapkannya. Bukankah kamu mencariku ingin membicarakan masalah pekerjaan? Yos memotong pemikirannya. Mengatakan hal penting, Darlin langsung berkata, Hari ini aku mencatat sebuah case perceraian. Ada hal yang ingin aku tanyakan pada pengacara Yos. Pengacara Yos. Yos memikirkan panggilan ini, lalu berkata, Katakanlah. Di saat bukti tidak bisa menjadi bukti, apakah ada cara lain yang bisa membantu penuntut? Harry mengatakan Yos sangatlah hebat. Dia seharusnya akan ada cara, kan? Yos dengan nada yang menaik berkata, Tidak ada. Bukti yang tidak cukup, hanya ada satu hasil. Tuntutan gagal. Tidak seharusnya begitu. Kamu tidak mengetahui keadaan yang sebenarnya. Nyonya Belinda bukan tidak memiliki bukti. Hanya saja si pria brengsek itu sangat mengerikan. Nyonya Belinda mungkin akan kehilangan harta dan orang. Bagaimana bisa begitu? Dia mana boleh begitu mudah memutuskan hidup mati seseorang. Terhadap Nyonya Belinda, tuntutan yang gagal berarti kehilangan semua pendukung dan juga membawa seorang anak. Apa bedanya ini dengan kematian? Darlin, nada Yos terdengar berat. Sepasang mata yang dingin terlihat sangat mengerikan. Sepatah kata demi kata berkata, Kita adalah pengacara, bukan polisi, bukan relawan. Bukti tetap harus diserahkan penuntut sendiri. Kita hanya bertugas untuk tugas kita saja. Apakah kamu mengerti? Di dunia ini tidak ada tempat memakan orang dan tidak memuntahkan tulangnya. Orang yang menanglah yang akan bertahan. Darlin melihat Yos yang dingin. Seketika tidak tahu harus mengatakan apa. Apakah dia mengerti? Dia mana mungkin tidak mengerti. Hanya saja dia mengira masih ada sedikit keberuntungan. Dia tidak bisa membantu orang itu. Hanya ingin berusaha semampunya menolong orang yang ingin dia bantu. Malam ini, Yos benar-benar memberikan sebuah pembelajaran padanya.
Sebuah pembelajaran yang bernama tidak boleh melakukan semuanya seenaknya saja. Darlin pun bangkit dari sofa. Rambut yang panjang menutupi tatapannya. Dengan suara tenang berkata, "Maaf, pengacara Yos, sudah mengganggumu. Aku pergi dulu." Sudah tidak ada yang ingin dia tanyakan. Kelihatannya dia terlalu tidak tahu sadar diri, mengira dirinya bisa membantu Nyonya Belinda. Sekarang kalau dipikir-pikir, dia memang bodoh. Padahal dirinya saja sudah tidak bisa menjaga dirinya sendiri.